Oke, terima kasih Pak Nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah pandemi COVID hari ini yang melanda Aceh, yang sudah beberapa kabupaten kota levelnya naik. Nah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala COVID-19 tidak terus menyebar di Aceh dan bisa menurun sehingga anak-anak kita yang hari ini SMA, SMP yang tidak bisa sekolah, yang stres bisa sekolah, karena ini udah hampir setahun setengah sebagian besar anak-anak kita tidak bisa sekolah. Marilah kita berdoa pada Allah semoga COVID-19 di tempat kita dan Indonesia dan dunia ini bisa berakhir. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati dan juga saya muliakan, ini ada para senior, para orang tua kami, ada Pak Sofyan Jalil, ada Pak Farhan Hamid, ada Pak Indra Iskandar, ada Pak Safrijal, Pak Nasir Jamil, dan Pak Abdullah Putih, dan juga senator kita ada Pak Arul Raji, dan juga tadi ada Tusup, dan seluruh Pak Najar, dan seluruh narasumber yang saya muliakan, dan hadirin semuanya yang berbahagia yang dipertemukan kita hari ini dengan Zoom, dengan teknologi. Tadi Pak Farhan mengatakan tentang kemiskinan. Saya sebenarnya tidak ingin membicarakan tentang kemiskinan, tapi kenapa ada miskin? Kita ada yang salah, Bang. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal. Saya pernah ke daerah Benar Meriah dan saya diskusikan dengan beberapa petani kopi. Kalau saya hitung-hitung pendapatan mereka itu sekitar 45 juta per bulan. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita tanya masuk ke rumahnya tidak layak karena BPS itu punya data lebih dari 60 data yang salah satunya masalah air bersih, masalah MCK, dan hal-hal inilah bukan orang Aceh itu pendapatannya kurang dari berapa $2 per hari atau $1 secara BPS, bukan. Tapi infrastruktur itu yang tidak ada. Inilah salah kita semuanya. Kenapa kita tidak bangun? Saya yakin kalau itu dibangun, orang Aceh itu paling miskin sekitar 6-7%. Tapi saya nggak bicara. Tapi kita lihat ya, setelah ada undang-undang Aceh ini banyak sebenarnya kebijakan atau kemajuan yang dicapai setelah ada MOU Helsinki. Ya, salah satu misalkan kita punya Mahkamah Syariah, ya, partai lokal, dan juga pengangkatan ya Kapolda, Kejaksaan Tinggi, dan juga kita ada 5 peraturan pemerintah yang sangat menguntungkan kita Aceh, yang tidak ada di tempat lain. Udah itu ada peraturan presiden, ada 47 kanun. Jadi sebenarnya ya, kita ada Wali Nanggro sebenarnya sebagai pemersatu kita, ada jinayat ya, ada kanun jinayat, kanun KKR, udah itu juga dana otsus tadi. Pak Farhan bilang kalau ada kebijakan, ada kewenangan, pasti akan diberikan dana. Udah itu kita lihat juga pendanaan. Saya hitung-hitung ya, dana kita 10 tahun terakhir, Bang. Bapak Ibu semuanya hadirin 180 triliun lebih. Jadi kita punya dana dalam 10 tahun terakhir ini 180 triliun. Nah, ini kita harus introspeksi diri. Jadi bukan menyalahkan pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan-kewenangan. Kita di sini bagaimana untuk menggunakan dana-dana itu. Tadi seperti yang disampaikan, sebenarnya kita lebih miskin lagi waktu konflik. Kita hampir 30% kemiskinan di Aceh karena konflik. Tetapi kita tidak bicara itu. Yang sangat sedih kita, apakah kita ingin menjadi lost generation untuk Aceh yang hari ini sedang terjadi learning loss. Ya, kita learning loss hari ini dalam 2 tahun. Tapi apakah kita ingin menjadi lost generation? Kenapa saya katakan lost generation? Angka stunting kita itu 37,9%. Artinya 4 anak yang bayi dari kita, dari 10 anak itu stunting. Jadi dari 10 anak bayi di Aceh, 4 stunting. Ada 12.000 anak di Aceh mengalami gizi buruk. Udah itu angka kematian bayi dan ibu juga kita masih tinggi. Ya, kampung saya, kampung apa tadi dikatakan Pijai, ya. Aceh Timur, Pijai, ya. Salah satu daerah stunting yang tinggi. Ya. Udah itu kita lihat pendidikan. Saya sebenarnya
ada kemajuan di satu sisi. Penerimaan mahasiswa dari perguruan tinggi kita ada 7 yang masuk di LTMPT, itu salah satu yang terbesar secara nasional karena ada 7 perguruan tinggi. Tetapi di sisi lain kita itu masih sangat tertinggal di bidang saintek. Kita berada di ranking 24 ya. Ini data di LTMPT ya. Nilai kita rata-rata itu hanya 486,67. Saya mengkhawatirkan bukan apa-apa. Universitas itu nantinya, Universitas Syahqalah, itu akan diserbu oleh orang-orang dari luar. Kalau kita tidak memperbaiki mutu kita. Paling-paling kami bisa menerima dari SNPTN. Tapi SBMPTN yang dibuka secara nasional, tidak bisa kita berbuat banyak. Udah itu di Soshum juga kita ranking kita 26. Ini tidak begitu baik. Udah itu juga banyak masalah hukum dan penegakan hukum. Kita lihat. Ya. Udah itu permasalahan terkait penegakan hukum, dualisme hukum yang ada di Aceh secara hukum nasional dan hukum jinayat. Udah itu saya sering pernah berdebat dengan ya mungkin di dalam kereta api dari Jerman ke Belanda, berdebat dengan seorang bule yang mengatakan bahwasanya hukum di Aceh tidak tidak memberikan hak kepada yang bukan Muslim. Saya katakan itu Anda salah. Dia tunjukkan yang kejadian di Aceh Tengah. Saya bilang itu yang terhukum sendiri meminta. Jadi Anda harus baca. Jadi ada kesalahan-kesalahan kita memberikan informasi yang terlambat sehingga ya seperti ini. Ya kita harus akui itu ada masalah humas kita, masalah kurang kita sehingga kita selalu dipojokkan. Udah itu penanggung jawab pelanggaran HAM di Aceh, apakah menyelesaikan dengan pengadilan HAM atau kita menyelesaikan dengan cara melupakannya atau juga menyelesaikan dengan cara memaafkan. Ini juga kita harus selesaikan. Tapi saya ingin mengatakan bukan masalah GAM dengan TNI. Kita ada DITI, kita ada Perang Jumbo, selesaikan semuanya. Karena ini butir-butir daripada kekerasan di Aceh yang dikatakan tadi oleh Tusuk, ini kita tidak memaafkan. Hal-hal ini selalu timbul. Kalau kita maafkan semuanya. Mari kita bangun Aceh untuk lebih baik. Walaupun sudah ada BRA, ya kemarin BRA, ada KKR ya di Aceh, ya, lebih dari berapa? 5.000 lebih ya korban kekerasan itu. Tadi dikatakan Bang Farhan peran Universitas Syahqalah. Ya kami ada pusat studi perdamaian ya, membentuk pusat riset perdamaian, pusat riset HAM untuk melakukan kajian terkait dengan perlindungan dan kemajuan HAM di Aceh. Ada perubahan memang, kemajuan HAM kita lebih baik. Udah itu pelatihan, ikut menyusun dokumen-dokumen HAM bersama lembaga lain dan ikut juga penyusunan rekomendasi untuk KKR. Kerjasama juga dengan Komnas HAM dan ini supaya ini apa yang kita rekomendasikan supaya ini kita tidak menyalahkan satu dan yang lain. Tadi Pak Indra udah banyak rekomendasi yang akan dilakukan atau harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Ya, yang sangat penting apa yang dikatakan oleh tadi Bang Farhan juga sampaikan juga Pak Sofyan, itu good governance dan good policy. Kalau kita tidak bagus good governance, gimana mau keluar good policy? Polisinya yang bagaimana bisa kita ini? Hari ini Bapak Ibu tahu kenapa saya katakan tadi loss learning loss, hanya anak kita yang tidak menggunakan internet itu lebih dari 40%. Jadi lebih dari 40% anak kita tidak sekolah dan tidak menggunakan internet. Kenapa? Karena tadi orang tua mereka tidak mampu. Tapi uang kita ada. Kenapa tidak dibelikan misalkan, saya katakan, mulai dari awal dulunya, karena pandemi ini tidak mungkin akan berakhir 6 bulan. Ahli pandemi sudah sampaikan. Harusnya dari awal orang yang tidak mampu dibelikan laptop. Berikan kepada mereka. Gimana anak-anak belajar dengan HP? Itu kalau ada pun HP-nya. Ini kami lagi menyusun terhadap learning loss seluruh Indonesia yang diberikan oleh LTMPT kepada Universitas Syahqalah untuk melihat sejauh mana sebenarnya learning loss yang terjadi selama COVID ini 19. Jadi kita jangan alasan kita selalu wah ini miskin karena COVID. Enggak. Bukan karena COVID kita miskin. Sebelumnya kita sudah miskin. Tapi bagaimana kemiskinan ini bukan menjadi politik untuk menjelekkan orang, bukan. Jadi sama-sama. Ya,
Jadi udah itu anggaran ya. Ini misalkan sebenarnya pemerintah sudah anggaran dana otsus itu difokuskan pemenuhan hak dasar masyarakat. Tadi ada JKA. Nah, apakah JKA itu sudah menyentuh semuanya? Apa kita nggak menghamburkan uang hampir 1 triliun lebih untuk JKA? Karena tidak semuanya digunakan, karena tidak semuanya orang Aceh ini miskin. Kenapa nggak digunakan JKA itu hanya khusus orang miskin? Orang yang PNS dan orang yang punya suruh bayar supaya ada subsidi silang. Jepang yang negara maju, ya, negara punya uang, harus membayar, tidak gratis semuanya. Ya. Sehingga kita uang itu bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan yang lain, atau juga digunakan untuk memperbuat perdamaian. Udah itu pemenuhan hak korban konflik juga harus menjadi perhatian khusus. Nah, tadi sama semua disampaikan, yaitu kolaborasi dengan berbagai kalangan untuk membangun Aceh damai, sangat penting. Jadi kolaborasi ini seperti malam ini, kita tidak hanya cukup ya memberikan rekomendasi, mari kita koreksi bersama. Jadi tidak apakah dari ulama, apakah dari intelektual, apakah dari pengusaha, apakah dari kaum milenial ini, berikan koreksi-koreksi bersama untuk kemajuan Aceh. Harus punya tekad. Katakanlah dalam 10 tahun yang akan datang tidak ada lagi orang yang di Aceh ini tidak ada makan, tidak ada lagi anak Aceh yang tidak tamat SMA atau SLTA lah sederajat. Daerah-daerah kita berdayakan semuanya ya. Pokoknya tamat SMA, tidak ada anak Aceh yang tidak tamat SMA ke depan atau sederajat SMA. Kalau ini bisa dilakukan, maka nggak ada lagi kebodohan dan kemiskinan di Aceh. Saya yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.